Halo teman-teman, perkenalkan namaku Jessica dari program studi Arsitektur Angkatan 18. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan proyek perancang 2ku, yaitu Inside Outside Villa. Oke, jadi dari pertama itu aku mau jelasin soalnya dulu. Jadi dulu di M2 aku itu disuruh membuat suatu pesanggerahan untuk keluarga berisi 4 orang. Nah, keluarga ini ada ayah, ibu, sama 2 orang anaknya yang SMA. 2 orang anaknya yang SMA ini memiliki hobi di bidang musik. Di ceritaku sendiri, laki-laki ini suka bermain gitar dan yang perempuan itu senang bernyanyi. Nah, kalau yang ayah dan ibunya itu senang membuat kerajinan berupa lukisan di kanvas menggunakan media cat minyak. Jadi, dari sana akan muncul problem desain, yaitu problem desainnya tantangan dari merancang 2 itu adalah karena merancang 2 ini kan masih benar-benar basic. Jadi dari segi pencahayaan, penghawaan itu semuanya tuh harus natural. Nah, dari permintaan soal yang ada dan karena merancang 2 itu masih basic, jadi semuanya tuh harus natural. Jadi segala macam penghawaan, pencahayaan itu semuanya tuh harus dari alam. Nah, itu lalu aku memunculkan konsep inside outside. Inside outside ini apa? Jadi aku ini ingin menghadirkan suasana alam luar di dalam villanya ini sendiri. Jadi meskipun kita tuh masih berada di dalam ruangannya, kita tuh masih bisa merasakan suasana alam yang maksudnya kayak sejuk gitu. Soalnya kan ini site-nya kan kebetulan di Posarang ya, kan agak di terawas gitu, dingin lah. Nah, terus aku itu mengambil transformasi bentuk dari bentukan yang kubistis. Mengapa? Karena tugas ini sendiri itu aku mengambil inspirasiku dari Inside Outside House karyanya Tamara Wibowo Architects. Aku ini kepingin kalau misalnya orang berlibur di villa, apalagi kalau misalnya villanya itu kayak ada di tempat yang Posarang, maksudnya kita ini ingin berekreasi, kita tuh kan pingin sesuatu yang berbeda dengan keseharian kita. Nah, oleh karena itu aku tuh ingin memunculkan konsep playful di fasad bangunannya sendiri. Jadi konsep playful ini ditunjang dengan adanya bentuk kubistis, yang lalu dengan adanya transformasi aditif atau subtraktif, itu aku extrude beberapa, atau aku misalnya ini kayak di sini aku cowok-cowok beberapa. Itu semua ada alasannya selain untuk mengejar kesan yang playful ini. Nah, lalu untuk zoningnya sendiri, site-nya ini benar-benar berada di depannya Plaza Maria di Posarang. Jadi bagian yang paling dekat dengan jalan itu zoningnya itu publik, paling publik. Lalu bagian tengah tuh aku zoning sebagai privat, dan yang terakhir itu semi privat. Nah, kenapa yang privat itu ada di tengah dan bukan di akhir? Karena posisi site-nya itu diapit oleh Plaza Maria di Posarang dan juga ada sungai. Meskipun tidak ada akses langsung untuk pengunjung untuk ke sungai ini, tapi waktu saya studi lapangan ke sana, itu anak-anak itu banyak yang pergi ke sungai itu. Jadi di sungai ini meskipun tidak seharusnya diakses, tapi banyak orang yang melihat sungai itu secara lebih dekat. Oleh karena itu, zoningnya yang berada paling dekat dengan sungai itu yang semi privat. Untuk pembagian ruang-ruangnya, yang berada paling dekat dengan pintu masuk itu saya golongkan sebagai ruangan publik dan semi privat. Dan yang untuk ruang-ruang yang bersifat privat dan servis itu saya letakkan di bagian akhir dari sirkulasi. Jadi misalnya ingin menerima tamu itu nggak akan sampai ke tempat-tempat yang tergolong sebagai servis. Jadi misalnya dapur atau laundry room itu kan buat tempat jemuran-jemuran gitu kan kurang bagus ya guys kalau kelihatan tamu. Jadi itu ditaruh di paling belakang. Nah, lalu untuk mendukung transformasi bentuk dan konsep playful ini, seperti yang saya bilang tadi, jadi itu ada extrude dan ada cowok-cowok di bangunan saya ini. Nah, ini tuh ada alasannya guys di cowok kayak gini. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, merancang 2 ini semuanya kan harus alami. Jadi pencahayaanmu juga harus alami. Jadi saya tuh ingin memaksimalkan bukaan-bukaan di bagian selatan. Apalagi di selatan itu ada sungai, jadi ada view. Terus kalian tahu nggak kalau misalnya matahari utara dan selatan itu sebenarnya lebih bagus matahari selatan kalau dibuat pencahayaan, karena Surabaya dan sekitarnya itu terletak di lintang selatan. Oleh karena itu matahari itu pasti akan lebih condong ke utara. Oleh karena itu untuk pencahayaan supaya lightingnya dapat tapi panasnya nggak dapat, aku bikin banyak bukaan di sini. Nah, dari ini tuh semacam ada coakan gitu, sehingga bagian-bagian yang ada di sini, ini kebetulan selasar dan kamar tidur anak perempuan itu juga dapat cahaya.
Lalu di bagian sini, kalau kalian lihat itu ada yang extrude kayak gini, itu ada maksudnya guys. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, site-nya itu kan diapit sama Plaza Maria Posarang dan juga sungai. Tadi inget nggak, kan aku cerita kalau ayah dan ibunya itu suka melukis pakai cat minyak. Melukis itu kan butuh view. Kan aku pikir ya, kalau misalnya ayah dan ibu ini udah beli villa di sini, terus view-nya tuh cuma satu, kan kasihan. Jadi aku kasih dia 2 pilihan view. Dari sini dia itu masih bisa ngelihat ke best view yang ada di sana, yaitu Plaza Maria Posarang, dan juga di sebelah sini itu dia bisa melihat ke view sungai. Jadi yang dilukis itu nggak monoton guys, bisa bermacam-macam. Oke, jadi untuk konsep awalnya gimana aku bisa dapat ide inside outside ini, sebenarnya konsep ini bukan sesuatu yang langsung tiba-tiba datang waktu aku baca kertas soal. No, jadi aku itu mendapatkan konsep inside outside ini saat aku banyak melakukan eksplorasi dan tentunya setelah kuliah lapangan ke site. Jadi waktu kalian berada di site untuk kuliah lapangan atau untuk survei lokasi, itu lakukan dengan benar-benar. Jadi meskipun beberapa aspek seperti mungkin penghawaan dan suhu itu mungkin juga dipengaruhi musim dan juga misalnya kayak siang malam, itu kalian sebisa mungkin waktu kalian di sana kalian itu merasakan sendiri. Jadi mungkin kalian merasakan, oh ini anginnya dari arah mana utamanya, atau misal kalian juga bisa melihat potensi dan masalah-masalah yang ada di site itu sendiri. Jadi kalau kita misal dikasih site di kertas tugas itu kan agak susah ya bayanginnya. Jadi waktu kalian tuh sebelum berangkat, kalian itu kayak kumpulin dulu kira-kira apa aja yang ingin kalian survei selama di sana. Contohnya ya, kalau aku waktu itu sama teman-temanku, kita itu nggak tahu kalau ternyata site-nya ini tuh dekat dengan pertigaan. Nah, menurutku dekat dengan pertigaan ini bisa juga sebagai potensi dan bisa juga sebagai masalah. Kenapa? Karena potensinya itu villa kita ini bisa dinikmati. Jadi kita kalau arsitek itu kan desain sesuatu kan ya pasti bagus kan. Nah, bagus-bagusnya kita ini bisa dinikmati sama pengguna jalan itu. Tapi masalahnya pertigaan itu kan rame. Jadi rawan terjadi kecelakaan di sana. Jadi bagaimana caranya kita menanggapi hal yang bisa kita kategorikan sebagai masalah dan juga sebagai potensi. Lalu waktu aku studi lapangan ke Posarang, satu hal yang menarik yang aku ingat itu ada sungai di belakang sana. Jadi sungai ini nggak seharusnya diakses sama pengunjungnya itu guys. Jadi di sana itu sebetulnya yang jadi focal point-nya itu Plaza Maria sendiri. Nah, waktu di site pun sungai ini ya juga tambah nggak menarik lah, cuma 2 garis yang ditulisin sungai gitu. Tapi waktu kita ke sana, kita tuh ngelihat kalau di site itu banyak banget kayak pohon-pohon bambu yang jajar-jajar. Terus tanahnya di sana tuh agak turun sedikit, nah itu ke sungai. Dan kita ngelihat kalau misalnya sungai itu nggak cuma potensi view, tapi cuma potensi suara. Dan itu membuat kita sadar, membuat anak-anak M2 itu sadar kalau misalnya oh ternyata sungai ini tuh bukan cuma sekedar gutter atau selokan yang jelek yang harus kita tutupi, yang bukan merupakan masalah. Jadi dengan adanya survei lapangan itu kita tuh bisa menggali potensi-potensi apa saja yang ada di site yang mungkin kita nggak tahu sebelumnya, bahkan mungkin di internet pun nggak ada. Nah, karena melihat kondisi alam yang indah itulah saya tuh berpikir, kenapa ya kok nggak menghadirkan kondisi alam ini supaya kita tuh bisa menikmatinya setiap saat, bahkan waktu kita di dalam bangunan itu masih bisa dinikmati. Oleh karena itu lahirlah konsep desain inside outside villa. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebisa mungkin carilah potensi site dan masalah-masalah site yang ada saat kalian survei site. Nah, selain untuk menelurkan konsep, potensi-potensi dan masalah-masalah ini sangat bisa membantu kalian untuk zoning dan programming. Jadi, sebenarnya kalau misalnya saya tidak melihat sungai ini sebagai suatu potensi, zoning saya tentu saja akan berbeda dengan zoning yang saya lakukan pada saat di Merancang 2. Mungkin zoningnya akan jadi publik untuk area yang dekat di Plaza Maria, lalu semi privat dan privat. Namun karena saya melihat kondisi sungai yang ada di sana itu sebagai sesuatu yang bisa dibuat atraksi untuk penghuni villa maupun untuk pendatang yang sebenarnya ingin ke Posarang itu sendiri, maka saya switch aturannya itu jadi yang publik itu yang paling dekat dengan Posarang, Plaza Maria,
Lalu yang dekat dengan sungai itu masih saya kategorikan sebagai semi privat, karena banyak orang-orang luar yang juga akan berdatangan ke area itu. Nah, area yang di tengah-tengahnya itu barulah area yang tidak, maksudnya kayak kurang banyak orang datang ke sana. Oleh karena itu saya golongkan sebagai privat. Terus untuk programming, tips-tipsnya itu kalian itu coba cari tahu, kalian tuh coba pahami dan gali soal itu sendiri. Jadi jangan nyoba kerja dulu kalau misalnya kalian tuh masih bingung soalnya tuh apa. Soalnya akhir-akhirnya ya pasti ngulang. Nah, jadi menurutku lebih baik kalian itu waktu dikasih kertas soal tuh kalian itu benar-benar pahami. Misalnya kayak kepala studio atau kayak klien kalian itu minta apa sih? Coba juga pahami. Jadi misalkan kalian itu merasakan kalau kalian tuh jadi kliennya ini. Seperti di cerita ini, kliennya itu kan 4 orang, ayah, ibu, dan 2 orang anaknya. Kalian tuh coba pahami kalau kalian tuh ada di posisi mereka. Misalnya kalian sebagai orang yang suka melukis, oh kira-kira harapanku waktu aku minta dibikinin villa sama arsitek ini, apa sih? Apakah ada ruang lukisnya itu sendiri? Atau misalnya ruang lukisnya itu indoor, atau semi outdoor, atau benar-benar outdoor? Nah itu coba kalian gali lagi dari soalnya, dan dari sana juga akan muncul konsep-konsep dan tentunya nanti akan membantu kalian untuk programming dan zoningnya. Dan juga jangan lupa untuk analisa kebutuhan ruang itu analisa yang benar, pakai ukuran-ukuran yang standar, jangan dikecil-kecilin atau dibesar-besarin sendiri, karena itu nanti pasti akan mengganggu programming dan zoning kalian. Oke, jadi sekarang untuk tips menghadapi tutor. Kebetulan di Merancang 2 aku tuh dapat tutor yang baik banget. Shout out ke Bu Silvi. Love you, Bu. Jadi, tips-tips menghadapi tutor itu kalian tuh harus rajin-rajin asistensi. Asistensi itu penting guys, pasti. Dan kalian kalau misalnya eksplorasi, kalian nemuin sesuatu yang nggak kalian mengerti, kan pasti kalian kan kalau nggak lihat Pinterest, ya ArchDaily kan. Kalau misalnya kalian tuh melihat sesuatu yang unik di sana, misalnya kayak bentukan-bentukan, misalnya kayak ada cantilever 1 kilometer atau apa, nah itu kalian itu, mungkin kalian merasa dari pelajaran kalian sekarang kan BSM atau nanti di SBBM, kan itu kan nggak mungkin dengan struktur beton yang kita pelajari, tapi dengan adanya material-material dan pengetahuan tertentu itu beberapa itu mungkin yang jadi mungkin menurut kalian tuh mustahil, tapi sebenarnya itu mungkin dilakukan. Nah kan kalian kan masih belum sedalam itu, jadi penting banget loh kalian kalau misalnya mau tanya-tanya ke tutor, apalagi kalau tutor kalian tuh kalian sudah tahu tutor kalian tuh specialize di mana. Jadi kebetulan waktu itu tutorku Bu Silvi itu kan memang dosen struktur. Jadi aku banyak banget asistensi struktur ke dia, dan itu membantu banget dalam mewujudkan bentuk bangunan yang bersih. Jadi misalnya kayak bukan yang cantilever terus kayak tiang-tiang gitu, enggak. Dan sebisa mungkin kalian itu jangan bolos merancang. Ya kayak aku tahu kalian jenuh, tapi misalnya kalau kalian pengen ke kantin, pengen jajan, itu kayak tunggu dulu sampai tutornya nggak ada. Jadi kayak apa yang mau aku bilang di sini tuh, jangan sia-siakan kesempatan kalian ketemu sama tutor, berusaha belajar sebanyak-banyaknya dari tutormu, dan jangan lupa di akhir itu bukan desain tutormu yang untuk tugas akhir, tapi itu desain kalian. Jadi pesanku untuk Merancang 2 adalah good luck and God bless you. Oke guys, satu lagi nih, kalau misalnya kalian penasaran banget sama detail dari si Inside Outside Villa ini, atau misalnya kalian udah lihat inspirasi di Pinterest, ArchDaily, terus mentok nggak nemu, kalian boleh kok ngeliat dokumen misalnya kayak konsep, potongan, layout, plan, side plan, dan semuanya bakal ada di description box di bawah.